Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mada Fikirawan di channel ini. Khusus pada video kali ini saya akan berbagi tentang FR atau Field Report dari hasil TPKB Guru PAI Online yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia kemarin. Buat teman-teman yang ketinggalan di part 1 dan part 2, silahkan cek di kolom deskripsi. Kita lanjut ke pembahasan bagian yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan lanjutkan field report yang selanjutnya yang akan kami bahas di sini tentang surat At-Taubah ayat 103, hadis riwayat Bukhari tentang kasih sayang, hipotesa dari rumusan PTK, karakteristik PTK, langkah-langkah penyusunan proposal PTK, dan ciri-ciri best practice sebagai guru. Jadi itu yang akan kita bahas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah surat At-Taubah. Seperti kita tahu, sepertinya kalau surat At-Taubah ini teman-teman bisa lebih explore lagi ya. Di sini saya hanya akan membacakan sedikit di mana ayat tersebut membahas tentang ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memberikan sedekah dari harta yang dimiliki untuk membersihkan dan mensucikan diri dari dosa-dosa. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya berdoa untuk orang lain, karena doa dapat memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk doa dan sedekah yang diberikan. Yang selanjutnya di sini ada hadis riwayat Bukhari tentang kasih sayang. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Di sini hanya saya ambil beberapa. Dalam kitab Sahih Bukhari terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan kasih sayang. Salah satu hadis yang terkenal adalah rahmat Allah tidak akan turun kecuali pada tempat-tempat yang ada kasih sayang di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang merupakan salah satu sifat Allah yang harus dicontohkan oleh manusia. Dalam hadis ini disebutkan bahwa rahmat Allah hanya akan turun pada tempat-tempat yang ada kasih sayang di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, kita harus selalu berusaha untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama, baik kepada keluarga, teman, maupun orang lain di sekitar kita. Nah, kalau untuk hadis yang lain, teman-teman bisa explore ya untuk hadis riwayat tentang kasih sayang ini. Selanjutnya, hipotesa dari rumusan PTK. Ini juga masuk materi yang muncul kemarin pada TPKB online ya. Jadi dalam modul ini tidak disebutkan secara eksplisit hipotesa dari rumusan PTK, namun hipotesa dapat diambil dari tujuan utama dari penilaian tindakan kelas, yaitu untuk peningkatan dan atau perbaikan praktik pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, hipotesa dari rumusan PTK dapat berupa dengan melakukan penelitian tindakan kelas, praktik pembelajaran PAI dapat ditingkatkan atau diperbaiki oleh guru, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Hipotesa ini dapat diuji melalui tahapan-tahapan. Nah, ini yang penting teman-teman. Tahapan-tahapan uji melalui tahapan-tahapan melakukan tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan, tindakan, pengamatan, observasi, refleksi, dan evaluasi. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat terlihat perbaikan atau peningkatan praktik pembelajaran PAI oleh guru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Selanjutnya, karakteristik PTK. Berdasarkan dokumen yang diberikan, terdapat beberapa karakteristik dan penilaian tindakan PTK. Antara lain yang pertama, bersifat mikro. PTK dilakukan pada skala kecil, yaitu di dalam kelas. Permasalahan yang dicari solusinya berasal dari persoalan pembelajaran sehari-hari di kelas. Yang kedua, bersifat kontekstual. PTK dilakukan dengan memperhatikan konteks dan situasi yang ada di kelas, sehingga solusi yang ditemukan dapat diterapkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, bersifat terapan. PTK dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas, sehingga hasil temuan tidak untuk digeneralisasikan. Yang keempat, bersifat kolaboratif. PTK dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti guru, siswa, orang tua siswa, sehingga solusi yang ditemukan dapat diterima diimplementasikan oleh semua pihak. Yang kelima, bersifat sistematis. PTK dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan observasi, refleksi, dan evaluasi. Setiap tahapan dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam, berfungsi ganda. PTK dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas, namun juga dapat meningkatkan profesionalisme guru sebagai peneliti di bidangnya. Yang ketujuh, mendorong inovasi. PTK dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi baru dan inovatif dalam praktik pembelajaran di kelas, sehingga guru diharapkan dapat selalu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Dengan karakteristik tersebut, PTK diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi praktik pembelajaran di kelas, serta meningkatkan profesionalisme guru sebagai peneliti di bidangnya.
Selanjutnya yang dibahas adalah berdasarkan dokumen yang diberikan terdapat beberapa karakteristik penilaian PTK. Nah, sekarang kita bahas karakteristik PTK itu apa saja. Yang pertama bersifat terapan, yang kedua bersifat mikro, yang ketiga kontekstual, yang keempat terintegrasi dengan proses pembelajaran, yang kelima berfungsi ganda, yang keenam kolaboratif, yang ketujuh siklus yang sistematis. Nah, itu semua adalah karakteristik penilaian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan proposal PTK. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih karakteristiknya, sekarang bagaimana langkah-langkah penyusunan proposal penilaian tindakan PTK? Ini kemarin juga muncul, teman-teman. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan masalah yang ingin dipecahkan dalam pembelajaran di kelas. Masalah ini harus aktual, faktual, dan terkait dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, perumusan masalah. Rumusan masalah secara jelas dan terperinci. Masalah harus spesifik, terukur, dan terfokus pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui PTK. Tujuan harus terukur dan terfokus pada perbaikan pembelajaran. Yang keempat, kerangka teori. Susun kerangka teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan PTK. Kerangka teori ini harus relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Yang kelima, metode penelitian. Tentukan metode penelitian yang akan digunakan dalam PTK. Metode penelitian harus sesuai dengan tujuan dan masalah yang diidentifikasi. Yang keenam, rencana tindakan. Rencana tindakan yang akan dilakukan dalam PTK. Rencana tindakan harus terperinci dan terukur. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Susun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam PTK. Instrumen harus valid dan reliable. Yang kedelapan ada analisis data. Tentukan teknik analisis data yang akan digunakan dalam PTK. Teknik analisis data harus sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. 9. Jadwal kegiatan. Susun jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam PTK. Jadwal harus realistis dan terukur. 10. Referensi. Sertakan referensi yang akan digunakan dalam penyusunan proposal PTK. Referensi harus relevan dan terbaru. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, penyusunan proposal PTK dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Ciri-ciri best practice sebagai guru. Nah, yang terakhir di sini adalah ciri-ciri best practice. Dalam modul di sini diterangkan bahwa ciri-ciri best practice sebagai guru antara lain yang pertama, menguasai struktur materi agama Islam di berbagai sumber belajar yang relevan untuk belajar PAI. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang praktis yang dapat digunakan langsung oleh klien atau orang lain. Jadi bisa dipraktikkan ya di siapapun. Yang ketiga, melakukan tindakan reflektif dengan melakukan refleksi secara lisan di akhir pembelajaran. Yang keempat, mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Yang kelima, mampu memanfaatkan lingkungan belajar dalam pengembangan profesionalnya. Yang keenam, memiliki perilaku profesional yang responsif terhadap perubahan atau inovasi. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Yang kedelapan, memiliki keyakinan yang kuat terhadap profesi yang sebagai guru. Yang kesembilan, mengelola kelas dengan kondusif, efektif, efisien. Dan yang kesepuluh, mampu menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Serta yang terakhir, mampu menilai prestasi peserta didik secara objektif dan akurat. Dengan memiliki ciri-ciri tersebut, seorang guru dianggap sebagai praktisi terbaik atau best practice di dalamnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.